Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi ke-33 tentang pembuktian penuntut dan sumpah terdakwa, yang berbunyi, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tanna su bi ta'wahum lada rijalun amwala qaumin hadima ahum walakinnil bayyinatu alal mudda'i wal yauminu ala man ankara. Hadisun hasanun rawahul Baihaqiyyu hakaza ba'duhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun penuntut wajib datangkan bukti yang mengingkari dituntut bersumpah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya hasan. Hadis ini memberikan pelajaran penting dalam prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam hal tuntutan dan pembuktian dalam suatu perkara. Dalam hadis ini kita dapat mengambil 5 poin penting, yaitu yang pertama, keadilan dalam hukum Islam. Hadis ini menegaskan bahwa hukum Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Jika setiap orang diperbolehkan mengklaim sesuatu tanpa bukti yang jelas, maka kezaliman dan kekacauan akan merajalela di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang jelas dalam hal pembuktian. Setiap orang yang mengajukan tuntutan harus dapat membuktikan klaimnya dengan bukti yang sahih, baik berupa saksi, dokumen, atau alat bukti lain yang diakui secara syar'i. Dengan adanya aturan ini, Islam memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil benar-benar didasarkan kepada keadilan, bukan hanya sekedar tuduhan atau prasangka belaka. Yang kedua, menghindari tuduhan sembarangan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat atau mendengar adanya tuduhan tanpa dasar yang jelas. Hal ini dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kedamaian dan persaudaraan melarang keras kebiasaan menuduh orang lain tanpa bukti yang sah. Setiap individu wajib berhati-hati dalam berbicara dan menilai orang lain agar tidak terjerumus dalam fitnah dan dosa akibat tuduhan yang tidak berdasar. Dengan adanya prinsip ini, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga terwujud lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. Yang ketiga, kewajiban membawa bukti. Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan bahwa beban pembuktian ada di pihak penggugat. Artinya, seseorang yang menuduh atau mengklaim hak atas sesuatu harus memberikan bukti yang mendukung klaimnya. Hal ini penting agar sistem peradilan berjalan dengan baik dan tidak terjadi kezaliman terhadap pihak yang dituduh. Dalam banyak kasus, jika tidak ada bukti yang cukup, maka tuduhan tersebut tidak bisa diterima di pengadilan. Prinsip ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap objektif dan tidak gegabah dalam menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Yang keempat, sumpah sebagai alat pembelaan. Jika seseorang tergugat atau terdakwa tidak memiliki bukti untuk membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka Islam memberikan jalan keluar tanpa sumpah.
Sumpah dalam Islam bukan sekedar ucapan biasa, tetapi merupakan pernyataan yang mengandung tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membebani seseorang untuk membuktikan sesuatu yang tidak ia lakukan, melainkan cukup dengan bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Hal ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipersalahkan atau dihukum hanya karena adanya tuduhan tanpa bukti yang kuat. Dengan adanya mekanisme ini, Islam menjaga keseimbangan dalam peradilan dan memberikan perlindungan kepada orang yang tidak bersalah agar tidak dizolimi oleh tuduhan yang tidak beralasan. Yang kelima, mencegah kezoliman dalam masyarakat. Prinsip ini juga mencegah orang-orang yang berniat jahat untuk menuduh atau mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Jika setiap tuduhan bisa diterima tanpa bukti, maka banyak orang yang akan terzolimi. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan yang jelas agar setiap individu bertanggung jawab atas apa yang mereka klaim dan setiap keputusan yang diambil dalam hukum benar-benar berdasarkan keadilan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan terhindar dari kezoliman akibat tuduhan-tuduhan palsu yang sering kali muncul untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita belajar bahwa Islam adalah agama yang menegakkan keadilan dan mencegah kezoliman. Kita harus berhati-hati dalam menuduh orang lain dan selalu berpegang pada prinsip pembuktian yang jelas. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Demikianlah kultum singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyata wal afiya indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.